Halo semuanya, selamat datang di Turah Projects. Dan kenalin, nama aku Turah. Dan pada video kali ini aku ingin membuat sebuah series untuk belajar Next.js dari nol hingga kalian bisa membuat sebuah project yang kalian bisa deploy ke hosting atau VPS kalian masing-masing. Dan fokusku pada series ini mengajak kalian untuk lebih kenal dasar-dasar dari framework Next.js ini seperti apa, konsep kerjanya seperti apa, sehingga nanti ketika kalian sudah terjun dengan menggunakan framework Next.js ini, kalian tidak bingung fungsi-fungsi dari setiap fitur-fitur yang ada di Next.js. Dan pada series pertama ini, kita nggak bakal ngoding dulu, tapi aku ingin ngajak kalian untuk lebih kenal framework Next.js itu seperti apa ya. Untuk pertama kali, kalian tuh harus tahu apa sih itu Next.js. Nah, Next.js itu adalah sebuah framework dari React untuk membuat atau membuat sebuah aplikasi full stack ya. Jadi sudah ada front end-nya juga, sudah ada back end-nya juga. Kalian bisa membuat sebuah aplikasi full stack hanya dengan menggunakan framework Next.js ini. Kalian pasti bakal bertanya sih, apa sih bedanya Next.js dengan React? Oke, kita ke React dulu ya teman-teman ya. Nah, jika kalian membuat sebuah website dengan React, sebenarnya dengan React itu kalian tuh belum cukup untuk membuat sebuah aplikasi siap produksi ya teman-teman ya. Karena React itu tuh hanya fokus ke UI atau user interface-nya. Dan React itu adalah library untuk membuat sebuah tampilan user interface, teman-teman ya. Bukanlah sebuah framework lengkap dia. Dan kalau kalian pakai React saja, kita tuh harus pilih dan atur sendiri fitur tambahan seperti routing, data fetching, SEO, dan lain-lainnya. Itu kalian harus konfigurasi sendiri. Nah, disinilah kalau kalian tidak ngerti cara setupnya, kalian pasti bakal kebingungan ya teman-teman ya. Jadi kasarnya itu, kesimpulannya itu tuh, React itu tuh cuma alat untuk membuat sebuah tampilan. Tapi untuk bikin aplikasi lengkap, kita masih perlu banyak tambahan lainnya. Yang seperti saya bilang tadi, routing dan data fetching itu kita harus setup lagi di React itu sendiri. Sedangkan, jika kalian menggunakan framework Next.js ini, dia tuh tetap pakai React kok untuk membuat tampilan user interface-nya. Tapi Next.js ini nih, nambahin banyak fitur tambahan supaya aplikasi itu bisa langsung siap produksi ya teman-teman ya. Nah, fitur-fitur itu tuh termasuk salah satunya adalah routing otomatis atau pindah halaman jadi lebih gampang teman-teman. Yang kedua tuh ada rendering yang sudah dioptimasi oleh framework ini. Jadi website kita bisa jadi lebih cepat dan juga ramah untuk SEO-nya teman-teman. Dan selanjutnya tuh framework ini sudah ada data fetching bawaannya dia sendiri. Terus juga ada bundling and compiling-nya secara otomatis yang sudah diurus oleh Next.js. Dan masih ada banyak lagi. Jadi kamu tuh nggak perlu install banyak package, karena semua kebutuhan utama itu sudah ada di dalam framework Next.js ini teman-teman. Lalu kenapa sih kita harus belajar Next.js teman-teman? Ada beberapa alasan yang menguatkan kita untuk kenapa sih kita harus belajar framework ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tuh, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, framework ini sudah menyediakan routing secara default ya teman-teman ya. Dengan adanya routing ini tuh jadi pindah halaman kalian tuh jadi lebih gampang tanpa harus kalian setup package tambahan lagi atau install React routingnya lagi. Dengan framework ini tuh routingnya tuh sudah ada teman-teman. Jadi kalian sudah siap produksi, kerjaan kalian jadi lebih cepat. Kalian cuma cukup bikin file atau folder di Next.js, dan Next.js itu tuh otomatis urus routingnya untuk project kalian. Dan selanjutnya juga ada API Routes. Nah, dengan API Routes ini kita bisa bikin endpoint backend langsung di project Next.js tanpa server yang terpisah, teman-teman. Terus ada renderingnya juga dengan dukungan SSR atau server-side rendering ini dan SSG atau yang bisa kita sebut dengan static site generation ini. Website kita tuh jadi lebih cepat dan SEO friendly. Selanjutnya juga ada data fetching-nya. Ada cara bawaan lah dari Next.js ini untuk ambil data dari server, misalkan dengan get server side props atau get static props ya teman-teman ya. Terus juga framework ini tuh sudah menyediakan stylingnya juga. Kalian bisa pakai CSS, pakai Sass, pakai Tailwind, atau pakai style component langsung tanpa harus konfigurasi yang ribet ya teman-teman ya. Banyak kok library komponen yang bisa kalian panggil hanya dengan install setup CLI-nya. Terus kalian bisa pakai salah satunya kayak setcn UI, terus React Bits, dan banyak lagi. Itu gampang banget installnya di Next.js ini. Defaultnya juga kalian bisa langsung tambahkan Tailwind CSS di dalam Next.js pada saat kalian menginstal project Next.js.
Dan di Next.js 15 nih itu standar sudah menggunakan Tailwind CSS 4 ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ada optimization juga. Next.js itu memberikan optimasi yang otomatis, misalnya untuk gambar, script, dan performa, dan banyak lagi yang lainnya. Terus selanjutnya ada Dev and Pro Build System. Jadi Next.js ini sudah punya sistem development dan production bawaan yang sudah teroptimasi ya teman-teman ya. Jadi lebih mudah saat develop maupun deploy project kalian ke VPS. Tapi sebelum kalian membuat sebuah project Next.js ini, sebenarnya ada beberapa hal dasar yang harus kalian kuasai ya teman-teman ya, agar kalian bisa atau tidak kebingungan dalam membuat sebuah project. Sebenarnya itu kalian harus ngerti sedikit dasar-dasar dari HTML. HTML ini digunakan untuk membuat sebuah dasar structure dari halaman website kalian. Terus CSS juga kalian harus sudah paham untuk buat ngatur tampilan. Dan modern JavaScript ini juga penting, kalian harus paham fitur JavaScript modernnya seperti let, cons, arrow function, async await, import export, modul, dan banyak lagi. Dan yang terakhir tuh kalian juga harus ngerti konsep dari React Fundamentals-nya seperti apa. Kenapa ini sangat penting? Karena kalian tuh perlu ngerti dasar React seperti komponen, props, states, hooks, dan cara bikin UI dengan React. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang belum pernah menyentuh dasar-dasar ini, di series belajar Next.js ini aku juga bakal jelasin sedikit-sedikit tentang keempat dasar yang harus kalian kuasai ini. Jadi kalian tuh nggak perlu belajar lagi dari dasar semua. Dalam series ini tuh kalian bisa pelan-pelan mengerti, oh di sini dong dipakai HTML-nya, oh di sini dong dipakai CSS-nya, oh di sini yang harus kita paham fitur JS modernnya yang dipakai, oh di sini dipakai untuk React Fundamentals-nya. Jadi tenang aja, aku bakal jelasin secara pelan-pelan. Oke, berikut adalah sedikit penjelasan tentang apa sih itu Next.js. Di series berikutnya aku bakal ngajarin kalian untuk memulai membuat sebuah project dengan framework Next.js ini. Jadi buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Jika kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Thank you guys, sampai jumpa.